Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di hari Sabat ini, di hari yang berbahagia karena Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Saudara, biarlah setiap harta kita, setiap kemegahan kita, tahta kita dan kekayaan kita tidak akan pernah bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak disembah. Semua mahkota
dan bumi dan segala isinya memuji Tuhan. Haleluya. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk.
terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memegang janji-janji Tuhan dalam hati kami. Karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan duduk diam. Kami mau mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi dengan kuasa firman-Mu. Biarlah Engkau akan berikan kepada kami hikmat. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau memberkati juga hamba-Mu Ibu Vivi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan mengurapi, biarlah Engkau akan menguduskan, biarlah apa yang difirmankannya itu berasal daripada Engkau Tuhan yang akan membangun setiap kami, setiap iman kami supaya kami boleh maju lagi demi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam bentuk dan cara apapun, kami percaya Tuhan kami memiliki Allah yang penuh kuasa. Oleh sebab itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami usirkan, tolak keluar. Kami hanya mengundang daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang berdaulat penuh atas penaburan firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Silakan duduk.
Selamat bertemu kembali dan saya ucapkan selamat Natal untuk pemirsa di saluran TV di First Media. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat dulu tayangan yang satu ini. Kali ini kita akan membahas mengenai waktu, seperti yang tadi telah kita lihat tayangan singkat itu adalah mengenai waktu. Kita mengenal waktu, orang Indonesia bilang waktu, bilang jam, ya saat, waktu gitu loh. Waktu yang kita lewati setiap hari itu waktu. Tetapi dalam penulisan Alkitab bahasa Yunani, Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Yunani kuno, ya jadi bukan sekedar bahasa Yunani tapi bahasa Yunani kuno. Pengucapan atau pengertian waktu ini dibagi dua, ada yang ditulis dengan kairos, ada yang ditulis dengan kronos. Sebelumnya kita akan baca bersama, next, kita akan baca bersama mengenai ayat kita di pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, di sini kita lihat ada kata waktu. Kalau kita teliti di Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, waktu di sini ditulis dengan kairos. Nah, apa bedanya kairos dan kronos? Kairos itu juga waktu. Waktu disebut occasion. Ini definisinya ya kalau di dalam arti Bible work. Kemudian period of time, era, opportunity. Nah, sedangkan kronos itu juga waktu. Waktu, unit of time, period of time, set time, dua-duanya itu waktu. Tetapi ada beberapa yang ditulis dengan lain, dengan kairos dan dengan kronos. Selain ayat yang tadi, kita lihat juga ini contoh, yang atas ini adalah contoh, kita tidak usah baca, contoh waktunya kairos, yaitu hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Di sini waktu itu juga ditulis dengan kairos. Nah, ketika dilihat terjemahan bahasa Inggris, di situ ditulis, be wise in the way you act toward outsiders, make the most of every opportunity. Di sini waktu tidak diterjemahkan dengan time dalam bahasa Inggris, tetapi diterjemahkan dengan opportunity. Karena kairos itu juga mengandung kesempatan, mengandung kata opportunity, mengandung waktu yang berkualitas, yang ada kesempatan di dalamnya, ada peluang di dalamnya. Sedangkan kalau contoh kalimat kronos di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini ada salah satunya di Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar dan sebagainya. Waktu di sini ditulis dengan kata kronos. Nah, jadi bedanya di mana? Kita akan lihat next. Kronos itu waktu kuantitas di mana kita ada dan beraktivitas di dalamnya. Tahun, hari, jam, bulan, dari bayi, anak remaja, dewasa, tua dan mati. Waktu yang terus bergerak
tidak akan kembali. Seperti yang kita lihat tadi di awal. Itu adalah waktu kronos, waktu kita saat ini. Waktu kita hidup di dalamnya, waktu kita dari anak, remaja, dewasa, itu kita hidup di dalam waktu kronos, waktu yang terus berjalan, tidak akan kembali. Karena itu ayat pertama yang kita baca adalah pergunakanlah waktu dengan bijak. Kita semua punya harta sebenarnya, kita semua punya harta yang namanya waktu. Kita tidak bisa beli waktu, tetapi Tuhan memberi kita waktu. Karena itu kita ada di sini saat ini sampai saat ini. Sedangkan kairos, apa itu kairos? Semua orang hidup memiliki kronos ya, jadi semua orang hidup, kita yang hidup itu punya kronos. Seperti yang saya katakan, kita diberi waktu oleh Tuhan. Karena itu kita sampai saat ini masih hidup. Nah, kairos lebih pada kualitas waktu. Kairos ada di dalam kronos, tetapi memiliki arti lebih dari sekedar waktu yang kita lewati. Kairos pada orang percaya adalah momen, saat, kesempatan, kehadiran, penyertaan, rencana Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Next. Tidak semua orang percaya hidup di dalam kairos. Jadi kita semua ini hidup dalam kronos, buktinya kita masih ada sampai saat ini. Kita hidup, bergerak, berbicara, makan, minum. Minggu depan kita akan menikmati Natal. Tetapi di dalam kairos tidak semua orang percaya hidup dalam kairos. Kita akan belajar. Kita akan belajar mengenai Rasul Paulus, next. Rasul Paulus masuk dalam kairos pertama saat berjumpa Tuhan. Dan matanya buta. Silakan dibaca Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 18. Ya, silakan dibacakan. Tetapi firman Tuhan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Dia bangun lalu dibaptis. Amin. Iya. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus bahwa dia adalah orang yang berapi-api untuk hidup di dalam adat istiadatnya sebagai orang Ibrani, sebagai orang Yahudi. Dan pada masa-masa itu Rasul Paulus itu hidup di dalam waktu yang biasa, waktu kronos, waktu yang umum. Sampai pada satu saat ketika dia mau pergi untuk menangkap orang-orang yang sekte. Jadi waktu itu orang Kristen dianggap sekte, tapi namanya belum orang Kristen, disebut sekte Jalan Tuhan. Nah itu untuk menangkapi mereka dia sudah bawa surat kuasa, tetapi di tengah jalan dia melihat cahaya, kemudian dia mendengar ada suara menyertai cahaya itu. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus kaget, dia bilang, "Siapa engkau Tuhan?" Kemudian, "Aku Yesus yang kau aniaya." Nah pada saat itu kehidupan Saulus itu masuk di dalam kairos Tuhan. Artinya saat dia berjumpa Tuhan, saat dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah kairos Paulus yang pertama. Nah bagaimana dengan kita? Kalau Paulus tahu kapan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kapan dia masuk di dalam keselamatan karena percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah untuk kita semua ada orang-orang yang ingat kapan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mungkin pada saat itu dia sedang galau,
kemudian dia hampir kecelakaan atau dia sakit hampir mati. Tetapi kemudian Tuhan memanggil dia dan dia menerima Tuhan sebagai juru selamat. Nah itu adalah saat ketika orang itu hidup di dalam kairos. Waktu yang istimewa, waktu yang berkualitas ketika Tuhan panggil dia dan dia menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi banyak di antara kita tidak ingat kapan kita terima Tuhan sebagai juru selamat. Contohnya saya, waktu saya kecil sempat orang tua itu menganut agama Buddha. Kalau Imlek kami ada kepala babi, sembayangan di rumah, sembayang leluhur, kemudian ada ikut cengbeng dan sebagainya. Bahkan saya ingat waktu kecil saya pernah diajak juga ke Gunung Kawi. Tetapi ketika saya masuk di dalam sekolah Kristen, saya mulai ikut sekolah minggu di sekolah saya itu. Nah sebelum ikut sekolah minggu di sekolah SD, TK itu, sebelumnya saya ikut ke gereja di dekat rumah, itu gereja Pentakosta. Nah anak-anak itu kecil beribadah sebelum ibadah orang dewasa. Kami anak kecil karena itu gereja Pentakosta ya, kami juga disuruh berlutut sebelum mulai ibadah. Dan setiap kali berlutut kami disuruh nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi seperti ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Setiap kali waktu kecil itu setiap kali pasti disuruh nyanyi itu. Kemudian ibu pendetanya menyemangati kami yang masih kecil. Ayo undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Ayo ngomong, persilakan Tuhan Yesus masuk di dalam hidupmu. Jadi seperti itu setiap minggu. Kemudian setelah saya tidak lagi ke gereja sana karena ikut sekolah minggu di gereja saya yang Protestan. Jadi saya tidak tahu apakah sebelumnya itu waktu kecil saya sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat atau tidak. Tetapi secara resmi, secara formally, secara officially, kita semua masuk dalam kairos ketika kita masuk di dalam baptisan. Ya, pada saat saya masuk dalam baptisan, sebelumnya saya ikut katekisasi sekitar 2 bulan, lulus SMP, masuk ke SMA, waktu itu liburan sebelum masuk SMA, ikut kelas katekisasi, baptisan, kemudian dibaptis. Jadi 2 bulan itu agak lama karena diajarkan juga dasar-dasar seperti kita kelas SMS itu ada dasar-dasar gereja lokal, perpuluhan, pernikahan dan sebagainya walaupun secara singkat-singkat. Dan ketika saya masuk di dalam baptisan, saya merasa bahwa ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi selama seminggu, 2 minggu, saya lupa mungkin sebulan, saya merasa hati saya sangat tenang. Saya berasa sangat damai, saya merasa apapun bisa saya hadapi. Sepertinya saat itu begitu perasaannya. Dan itu bukan perasaan saya semata-mata. Karena orang tua saya dan teman-teman saya merasa ada yang lain dari saya. Mereka tanya gini, lu kenapa Evi? Sakit ya? Enggak, kenapa? Enggak, kok kayaknya agak kalem katanya gitu. Mungkin sebelumnya mereka menganggap saya tidak kalem. Tapi saat itu orang melihat sepertinya saya agak tenang gitu, agak kalem. Dan itu saya rasakan, ya. Dan itu Alkitabiah, karena kita akan baca di Lukas 3 ayat 21 dan 22 dan Lukas 4 ayat 1. Kita semua harus baca karena ayat-ayat ini penting. Masuk dalam baptisan, silakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Iya, kalau kita baca di Kisah Rasul 9 tadi, Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus matanya buta. Kemudian Tuhan menyuruh Ananias datang mendoakan supaya matanya celik dan dia penuh dengan Roh Kudus. Kalau dibaca pelan-pelan perkataan di firman Tuhan seperti itu.
Kemudian setelah itu Paulus melihat dan dia memberi diri untuk dibaptis. Jadi pada saat itu Paulus masuk di dalam kairos Tuhan. Waktu yang berkualitas ketika dia menerima keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika dia percaya menerima Tuhan, ketika dia memberi diri dibaptis. Nah, untuk yang ayat yang kita barusan baca, itu adalah mengenai Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita tahu Tuhan Yesus itu sudah hidup, menurut kita ya sudah hidup dalam kairos dong. Dia kan Tuhan yang jadi manusia, menjelma jadi manusia. Tentu dia hidup sudah di dalam kairos. Tetapi secara officially, secara formal, secara resmi, Tuhan Yesus masuk dalam kairos, dalam rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia memberi diri untuk dibaptis. Di situ kita baca, ketika Tuhan Yesus memberi diri untuk dibaptis, langit terbuka, kemudian ada suara yang bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kalau kita baca Lukas 4 ayat 1, di sana dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita dibaptis, kita akan menerima karunia-karunia Roh Kudus karena kita masuk di dalam kairos Tuhan. Bukan sekedar waktu yang lewat begitu saja, tetapi waktu yang berkualitas, waktu yang punya arti ketika kita ada bersama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita akan baca Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Amin. Jadi setelah kita terima Tuhan sebagai juru selamat, setelah kita masuk dalam kairosnya Tuhan, waktu yang berkualitas dalam hidup kita, waktu yang ada penyertaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Tuhan juga kemudian biasanya, umumnya, seringnya, pastinya memberikan kita suatu tugas. Apa itu? Tugas pelayanan. Ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, baru setelah itu Tuhan Yesus memulai pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia. Jadi baca Alkitab Anda baik. Jadi Tuhan Yesus menyiapkan diri, dia tidak saya Allah kok, gak perlu saya dibaptis, gak perlu saya didoakan. Tetapi dia melalui semuanya dengan kerendahan hati. Dia masuk dalam baptisan, dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus, kemudian iblis membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Jadi setelah kita terima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan pastinya akan memberikan tugas. Untuk Saulus diberikan tugas penginjilan. Jadi Roh Kudus berkata kepada jemaat pada saat itu, khususkan Barnabas dan Paulus bagiku, karena mereka akan aku beri tugas. Ya, demikian juga dengan kita pastinya. Kita tidak hanya selamat untuk selamat saja, tetapi pasti ada tugas dalam kehidupan kita. Tugas itu biasanya, pastinya adalah untuk melayani Tuhan. Ya, kita memberi diri untuk pelayanan karena itu adalah Alkitabiah. Ketika ada LCC baru, guru sekolah minggu baru, dan juga petugas-petugas yang baru harusnya didoakan. Ya, kalau LCC, guru sekolah minggu, saya ingat biasanya Bapak Gembala mendoakan di depan jemaat. Itu Alkitabiah. Sebelum mulai suatu tugas pelayanan secara resmi didoakan. Karena itu ketua departemen yang mungkin anggota barunya tidak sempat didoakan oleh Bapak Gembala, kalian sebagai ketua departemen atau senior-senior harus kumpul mendoakan pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Amin. Itu Alkitabiah, ya. Dan kadang-kadang itu bukan tugas pelayanan. Kadang-kadang setelah kita masuk di dalam keselamatan, di dalam kairos Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan suatu situasi kehidupan kita yang mungkin harus kita buang, yang harus kita lepaskan. Jadi saya cerita sedikit, ada suatu ibu, dia petobat baru ya, belum lama. Dia menjadi orang Kristen tuh karena menikah dengan suaminya. Kemudian dia dibaptis, dinikahkan di gereja,
dan resmi, dicatat di catatan sipil dan sebagainya. Menurut dia itu resmi, menurut dia itu baik gitu ya. Tetapi ketika dia bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman, dia baca firman dan sebagainya, dia dapati ada ayat. Kalau engkau menikah dengan pria yang bercerai, itu engkau hidup di dalam zina. Karena ternyata suaminya itu cerai hidup, masih ada istrinya. Jadi itu dia bergumul bertahun-tahun, itu ada terus dalam hati. Mungkin itu panggilan hidupnya ya, kita enggak mengharuskan setiap orang kemudian memiliki suara yang sama. Tidak, setiap orang punya salibnya sendiri. Setiap orang punya panggilannya sendiri. Itu mengganjal di hatinya bertahun-tahun. Akhirnya dia memberanikan diri. Dan kami, saya maupun LCC-nya itu berhati-hati sekali untuk menasihati. Ya karena kami nggak mungkin menyuruh orang cerai. Biar bagaimanapun dia kan sudah menikah secara resmi. Di gereja, di catatan sipil saya bilang, Bu, apakah ibu sanggup? Kalau ibu memutuskan bercerai, ibu tidak akan boleh menikah lagi. Itu sesuai kebenaran firman. Itu ada dalam hati saya, Bu. Saya tidak bisa, Bu. Akhirnya dia dengan pergumulannya, dia memutuskan. Istilahnya ya, membuat suaminya pergi. Dan juga ada anak tirinya pergi. Jadi saya sebagai gembala waktu itu tidak bisa berbuat banyak. Karena itu adalah, kalau menurut saya, itu adalah kairos Tuhan kedua. Berlaku dalam kehidupannya. Tuhan ingin dia merubah situasi dalam hidupnya mungkin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saya menyediakan waktu untuk berdoa bagi ibu ini. Karena saya tahu itu pasti pilihan yang sulit. Itu pasti pilihan yang pergumulan yang tidak biasa. Ya, jadi kadang-kadang juga saya WA, gimana Bu, kesepian enggak sendirian di rumah? Enggak Bu, malah saya seneng kok sendirian. Jadi setelah beberapa saat saya tidak doakan lagi. Itu adalah kairos Tuhan yang kedua bagi ibu itu. Ya, ketika kita terima Tuhan sebagai juru selamat, mungkin ada dalam hidup kita hal-hal yang tidak baik, situasi kehidupan kita yang tidak baik. Kita mungkin belum langsung dikasih tugas pelayanan seperti Saulus, seperti Barnabas. Tetapi ada situasi kita harus membuangnya. Kita harus bayar harga atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau orang nggak mau bayar harga, mau tetap ikut Tuhan, happy, ikut carousel, ya, mungkin ikut pelayanan sedikit-sedikit. Dia tidak masuk dalam kairos. Dan kenapa pentingnya ikut dalam kairos? Saat itu ada penyertaan Tuhan. Next. Orang yang berada dalam kairos pasti melewati proses untuk dibersihkan, dimurnikan, dipersiapkan. Tetapi dalam penyertaan kuat kuasa Tuhan. Jadi jangan khawatir. Kalau itu benar maksud Tuhan dalam hidup kita, tugas pelayanan yang Tuhan berikan, situasi kehidupan yang Tuhan mau kita buang, kita ubah, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tidak ada jalan pintas dan harus lewati semua proses. Jangan memikirkan jalan pintas, gak kuat. Saya gak kuat. Dah pokoknya kalau suami kayak gitu saya mau cerai aja, saya mau pergi aja. Saya gak kuat kalau kehidupan kayak gini kok susah, gak ada uang, jadi ribut terus soal uang. Saya gak kuat Tuhan, saya mau pergi aja. Ketika kita masuk dalam kairos, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita dengan kuat kuasanya. Dan tidak ada jalan pintas, katakan bersama saya, tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas, harus lewati semua proses. Next. Dari mana saya tahu bahwa ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, itu ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuat kuasa Tuhan. Kalau kita baca kisah para rasul, rasul-rasul yang tadinya bukan siapa-siapa, ketika menerima Roh Kudus, ketika menerima kairos Tuhan, hidup dalam kairos Tuhan, menerima tugas dari Tuhan, mereka entah gimana menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan itu akan terus terjadi juga dalam kehidupan kita, orang-orang percaya di zaman ini. Karena firman Tuhan tidak berubah, sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan baca secara cepat
ya, 1 Petrus 1, nggak usah dibacakan, saya yang akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 5-7, yaitu kamu ini loh, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Nggak perlu khawatir karena imanmu. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita diberi 1 talenta, kita diberi iman. Dan di 1 Petrus dikatakan, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan dalam zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Next. Begitu juga dalam Kolose dan banyak lagi ya ayat-ayat dalam firman Tuhan. Saya hanya kutip 2 saja. Kolose 1 ayat 11 dikatakan, kita ini loh dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kolose ini berkata, kita ini akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pasti kita akan bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bukan hanya itu, kita akan mampu untuk mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Tapi banyak orang menganggap orang-orang yang punya masalah, kemudian dia kelihatan tetap happy, itu dibilang palsu, dibilang munafik. Saya sering ya ngomong ke orang-orang yang misalnya saya bercakap-cakap, saya itu bahkan mengakui loh, ibu kuat loh bu kamu, kalau saya jadi kamu saya mungkin gak kuat. Tetapi saya lihat ibu-ibu itu ya yang ada dalam masalah, tetap ada sukacita. Tetap bisa bercanda dengan saya, dengan yang lain. Mungkin ada masanya ketika dia sendirian di rumah dia berdoa, menangis. Juga ada masa-masanya dia down dan sebagainya. Tetapi tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Dan itu bukan palsu. Dan itu bukan munafik. Kalau orang harus jadi orang Kristen harus sukses. Kalau kerja kemudian jadi manajer. Kalau sekolah pinter ranking nomor 1. Kerja diterima. Disukai oleh bosnya. Tidak ada pergumulan. Itu bukan orang Kristen. Karena Alkitab bilang orang Kristen itu pikul salibnya setiap hari. Setiap orang itu ada salibnya sendiri-sendiri. Kalau orang ada pergumulan terus tetap happy, tetap berusaha hidup damai dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang-orang lain yang menyakiti hatinya dibilang palsu, apa gunanya Roh Kudus? Apa gunanya kuat kuasa Tuhan? Apa gunanya janji-janji Tuhan? Jangan-jangan yang ngomong itu yang palsu. Karena dibilang palsulah kamu yang beribadah tetapi mengingkari kekuatan beribadah. Amin. Jadi ayat yang kita baca di awal, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu-waktu yang ada, kairos ini loh, waktu-waktu yang ada. Waktu yang ada itu bukan artinya kamu kerja 24 jam, tidak pernah ke gereja, tidak pernah liburan, tentu tidak seperti itu. Kalau kita berjalan di dalam kairos, nanti Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita hal-hal yang perlu kita ketahui. Tetap melekat kepada Tuhan. Next. Contoh kasus dalam kairos, ya. Ketika Paulus dipanggil, bukan artinya dia tidak ada kasus, tidak ada masalah. Banyak. Buktinya Paulus
Katanya dicambuk, karam kapal, dipenjara dan sebagainya. Ini saya kasih beberapa contoh dalam Kairos. Yang pertama, perselisihan Paulus yang tajam dengan Barnabas. Silakan dibacakan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Amin. Amin. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Pernah dibawakan juga dalam khotbah Bapak Gembala. Jadi mereka ini pelayanan ada tim. Ada seorang anak namanya Yohanes yang disebut juga Markus. Konon dia adalah keponakan Barnabas. Kemudian dibawa-bawalah terus ini Yohanes Markus dalam pelayanan. Tetapi kemudian Yohanes Markus ini tidak kuat. Saat di Pamfilia dia kabur. Istilahnya tuh dia kabur. Pulang ke Yerusalem katanya. Nah kemudian Barnabas ingin panggil kembali, ingin ajak kembali. Paulus bilang gak usah diajak orang, dia sudah ninggalkan kita loh saat di Pamfilia. Tapi Barnabas bersikeras. Dan Alkitab mencatat perselisihannya itu sangat tajam antara Paulus dengan Barnabas. Siapa Barnabas? Barnabas itu orang yang sangat baik. Ketika orang-orang rasul-rasul, orang-orang Kristen tidak berani terima Saulus, karena Saulus dikenal sebagai penganiaya orang Kristen pada saat itu, Alkitab mencatat kalau Bapak Ibu baca, Barnabas yang mengambil Paulus dan membawanya kemana-mana, memperkenalkan dia dengan para rasul. Barnabas itu orang yang sangat baik, ya. Dia punya kasih yang mungkin melebihi orang-orang lain, dan karena itu dia jadi tidak sepaham, tidak sependapat dengan Paulus. Nah, kalau ini terjadi saat ini, orang yang hanya hidup di dalam waktu yang kelihatan, waktu yang berjalan dalam Kronos, tidak ada insight mengenai Kairos dan tidak wise, itu akan banyak komentar. Komentar yang pertama, membela Barnabas. Orang Kristen harusnya kayak Barnabas, penuh kasih. Iya kan? Loh, Yohanes Markus tuh waktu itu ada kuis, kenapa Yohanes Markus meninggalkan pelayanan? Terus waktu itu kalau nggak salah Pak Obed jawab berat. Terus ada yang bilang karena Markus itu manja, memang dia anak orang berada. Jadi nggak kuat dengan pelayanan, mungkin berat, nggak kuat. Tapi Barnabas ingin mengambil kembali, ingin mengikut sertakan kembali. Kalau orang yang penuh kasih ya, maksudnya kasih dalam tanda kutip, pasti akan menyalahkan Paulus, pasti akan membela Barnabas. Dan orang yang penuh disiplin, tegas gitu ya, pasti akan pro Paulus. Ya benar dong Paulus itu, dia yang benar. Kenapa? Orang harus tegas loh, supaya tidak menghambat pelayanan. Harus ada aturan, harus ada ketegasan. Jadi masing-masing ada pro ini, ada pro itu. Next. Tetapi di dalam Kairos Tuhan, mungkin ya apa yang terjadi di hidup kita, di gereja, itu ada dalam rencana Kairos Tuhan. Yang pertama, untuk mendidik Markus atau Yohanes ini. Kita akan baca itu di 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Iya, itu ayat dalam 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus. Dia bilang bahwa Markus itu adalah anaknya. Jadi seperti anak angkat gitu ya, seperti anak angkatnya di dalam pelayanan. Jadi ketika terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas, itu ada di dalam rencana Tuhan, dalam Kairos Tuhan untuk apa? Untuk mendidik Markus ini. Karena Markus Yohanes ini dia tidak akan hilang begitu saja. Mungkin dia ada dalam pergumulan, dalam satu fase dalam hidupnya sehingga dia lari, tidak kuat dalam pelayanan. Tetapi
Kemudian dia menyadari, mungkin karena teguran dari Paulus, tidak mau ajak dia pelayanan. Mungkin juga dia rasa sungkan terhadap omnya Barnabas ini. Kemudian dia jadi ada perubahan di dalam kehidupannya. Jadi apapun yang terjadi selama kita berada dalam kairos Tuhan, sometimes dan seringkali, sometimes dan a lot of time, itu dimaksudkan Tuhan untuk mendidik kita. Ya. Di sini Markus Yohanes ini kemudian menjadi orang penting. Dia itu adalah penulis kitab Markus. Itu yang nulis kitab Markus itu ya Yohanes Markus ini yang pernah lari dari pelayanan di Pamfilia kemudian kabur ke Yerusalem yang membuat Paulus dan Barnabas berselisih sangat tajam. Bagaimana caranya dia menulis kitab Markus? Kita tadi udah baca dia dikatakan oleh Petrus bahwa Markus adalah anaknya, ya anak pelayanan, ya yang sangat dekat disebut anaknya. Itu konon beberapa tafsiran mengatakan Markus menulis kitab Markus mengenai dari awal tentang Yesus, kemudian dengan murid-muridnya dan sebagainya, itu adalah cerita dari Petrus kepadanya karena hubungan mereka begitu dekat, begitu intim. Jadi kemudian Markus mencatat. Jadilah kitab Markus yang kita baca. Ya. Nah, rencana yang kedua mengenai kasus dalam kairos ini secara lebih cepat mendistribusikan Injil. Jadi ada dua tim. Karena Paulus nggak mau bawa Markus, akhirnya Paulus pilih Silas. Jadi akhirnya di dalam kairos Tuhan ada dua super tim. Barnabas dan Markus, Paulus dan Silas. Semua ada dalam rencana Tuhan. Pada saat itu untuk lebih cepat lagi mendistribusikan Injil ke seluruh dunia. Ya, jadi ada kasus-kasus dalam kairos kita menahan diri. Ada kasus-kasus dalam kehidupan bergereja, mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi, mungkin ada teman-teman atau orang-orang yang tahu, kita tahan komentar kita. Jangan-jangan nanti kita yang berdosa kepada Tuhan. Amin. Contoh kasus yang kedua. Teguran Paulus untuk Petrus. Galatia 2 ayat 11 sampai 14 kita baca bersama-sama aja. Bisa gak dikeluarin Om Gede? Ya, yang pria sama saya, yang wanita sama Bu Nini ya. Kita baca bersama-sama. Galatia 2 ayat 14 sampai 11 sampai 14. Oke. Yang pria katakan wow. Wah. Ayo 1, 2, 3. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Amin. Amin. Ya. Ini salah satu juga kasus di dalam kairos pelayanan Paulus. Teguran Paulus untuk Petrus. Siapa Petrus? Petrus itu rasulnya Tuhan Yesus yang hidup bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun setiap hari.
Setiap hari, jadi bukan Petrus datang dari jam 9 sampai jam 11, kemudian dia pulang ke rumahnya, tidak. Saat itu ditafsirkan murid-murid itu tinggal bersama Tuhan Yesus setiap hari, selama 3,5 tahun. Nah kemudian Paulus ini kok berani-beraninya ya negur Petrus, orang dia yang junior loh. Iya kan, dia bahkan gak pernah hidup bersama Tuhan Yesus. Dia cuma pernah dengar suara Tuhan Yesus waktu dia menerima keselamatan itu. Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi kok berani teguran Paulus untuk Petrus ini? Kok berani dia sebagai junior? Kalau soal mujizat, Petrus itu gak kalah loh. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Orang di Alkitab dikatakan ketika Petrus mau lewat, orang-orang taruh orang sakit di jalanan. Supaya apa? Bukan supaya di apa itu kalau dipegang kepalanya? Ya dijamah gitu ya, bukan. Supaya kalau Petrus lewat, bayangan Petrus itu kena ke orang sakit dan mereka sembuh. Mujizat yang Petrus lakukan, kuat kuasa Tuhan yang melimpahi Petrus dalam Kairos Petrus itu bukan main-main. Kok berani Paulus ini tegur, dikatakan di sana ditegur di depan orang banyak secara terang-terangan, betul tidak? Betul tidak? Tadi udah kita baca, betul tidak? Iya, padahal banyak orang bilang ya, kalau memuji di depan orang banyak, tapi kalau negur 4 mata. Tetapi tidak semuanya harus demikian. Alkitab ada cerita mengenai Paulus menegur Petrus. Orang-orang yang tidak wise dan hanya berkronos pasti akan menghakimi Paulus. Sok pinter, kurang ajar, dan perkataan-perkataan lainnya. Tetapi mari kita lihat next. Padahal itu ada dalam kairos Tuhan, bukan untuk Rasul Paulus, tetapi untuk Petrus. Kenapa? Apa kurangnya dari Petrus tuh, apa kurangnya? Ketika dia di penjara, malaikat yang bebaskan. Ketika dia berkhotbah, banyak orang percaya, ribuan orang. Dia melakukan mujizat, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus berdiri engkau dan bangunlah. Orang lumpuh berjalan. Apa yang kurang dari Petrus? Tetapi kita belajar ketika orang hidup di dalam kairos Tuhan, dia akan terus dibersihkan, dia akan terus dimurnikan, dia akan terus diperlengkapi. Dan apa maksud Tuhan untuk Petrus dengan kasus ini? Membersihkan sisa habit atau karakternya Petrus yang takut kepada manusia. Kita masih ingat cerita Petrus itu menyangkali Tuhan Yesus. Jadi ceritanya mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Jadi ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar, Petrus terus ikuti, bukan tidak ngikut loh, dia ikut sama Yohanes. Tapi dikatakan di Alkitab, Yohanes itu ternyata kenal dengan imam besar atau gimana gitu, jadi dia boleh masuk. Nah Petrus ini di luar waktu itu malam ada perapian gitu ya, malam atau siang, mungkin pertama-tama masih agak siang. Kemudian ada anak kecil tanya ke dia, hamba perempuan, apakah kecil atau besar saya tidak tahu, saya tidak berani memastikan. Hamba perempuan tanya, kamu juga sama-sama sama orang itu kan? Maksudnya sama Tuhan Yesus. Petrus kemudian bilang, aku tidak tahu apa yang kau ucapkan, gitu. Kemudian kedua kali ditanya juga, di dalam Injil yang satu dibilang itu ditanya oleh hamba perempuan yang sama. Tetapi di Injil yang lain dikatakan ditanya oleh orang lain, tetapi masih perempuan. Kamu ada kok, kamu bersama-sama orang itu kok aku tahu. Bukan aku tidak tahu maksudmu. Petrus berkata demikian. Karena apa? Karena takut kepada manusia. Dan di peristiwa yang di Galatia ini apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Mereka rasul-rasul itu kemudian sibuk mengabarkan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan kemudian banyak orang yang bukan Yahudi yang percaya. Jadi ada orang Yunani, ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada suatu waktu ada pertemuan, waktu orang Yahudi belum datang, Petrus ini makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Makan bersama, ngobrol-ngobrol gak apa-apa. Padahal adat istiadat orang Yahudi bilang gak boleh makan-makan dengan orang yang bukan Yahudi. Tetapi begitu orang-orang Yahudi datang, dia kayaknya kayak takut gitu kepada manusia. Dia kayak jadi Alkitab yang bilang, bukan saya, mereka berlaku munafik. Terus kemudian dia mundur kayaknya kayak gak mau kenal sama yang saudara-saudara yang bukan orang Yahudi. Dan dikatakan Barnabas pun ikut terseret dalam kemunafikan mereka. Kenapa peristiwa itu perlu ada? Untuk membersihkan karakter Petrus yang takut kepada manusia. Mungkin di mata manusia Petrus itu sudah top. Sudah top abis. Bayangannya aja bisa menyembuhkan orang. Tetapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu kita sampai kedalaman hati kita. Bagian mana yang kita masih perlu diproses untuk mempersiapkan kita melakukan tugas kehendak Tuhan, mungkin yang besar. Karena dalam rumah itu ada perabot banyak. Ada perabot dari tanah liat, ada perabot dari perak, ada perabot dari emas. Seberapa Tuhan mau pakai kita? Apakah ingin kita menjadi perabot dari emas? Tentu pemurniannya lebih hebat, tentu prosesnya lebih keras. Karena itu Tuhan yang tahu mengenai Petrus. Dia memakai Paulus untuk membersihkan sisa-sisa karakter Petrus yang takut akan manusia. Dan di situ tidak ada ya dicatat dalam Alkitab Petrus marah, gak ada. Jadi untuk orang-orang yang diproses Tuhan, yang masuk dalam kairos, juga tetap diperlukan kerendahan hati. Karena itu adalah inti pengajaran Tuhan, belajar kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu harus selalu ada, ya. Itu harus selalu ada. Jadi kasus ini bukan untuk Paulus, bukan. Orang-orang akan menghakimi Paulus kan. Sok pinter, Judas, gak kurang ajar terhadap orang yang udah tua mungkin dan sebagainya, Anda yang lebih pandai berkomentar. Padahal itu adalah dalam kairos Tuhan untuk Petrus. Karena Tuhan mempersiapkan Petrus untuk hal yang luar biasa. Setelah itu, Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ada kisahnya, waktu itu orang-orang sudah mulai menangkapi orang-orang percaya. Yang dikatakan sekte jalan Tuhan ini. Ditangkapi, dibunuh, ditangkapi, dimasukkan penjara. Ada yang diadu dengan singa, ada yang kemudian disiksa, dan sebagainya. Puji Tuhan saya sempat melihat kedua tempat ya, amphitheater di Roma, juga di Efesus, itu ada amphitheater. Amphitheater di Efesus itu bahkan lebih luar biasa, itu jurang, tapi dipahat jadi kayak kursi-kursi. Kayak tribun gitu loh. Itu curam sekali jurang. Jadi teman saya santai aja, suruh saya foto, dia turun lewat saya yang begini, jangan turun. Saya yang sudah kaget ngelihat dia turun karena itu begitu curam. Jadi itu dibuat untuk menonton. Jadi zaman dulu pun orang tuh senang nonton. Dan apa yang ditonton pada saat orang-orang Kristen mulai dibasmi, dibinasakan, yang ditonton ya penyiksaan orang Kristen. Ditaruh di singa, jadi itu mereka dilihat ada gambar ya. Mereka lagi berlutut, berdoa kepada Tuhan, kemudian singa mencabik-cabik mereka sampai mati. Terus ada yang diikat, satu tangannya di kuda sini, satu tangannya kuda sana, kakinya, terus kemudian tepuk tangan komandannya, kemudian kudanya disuruh lari. Jadi orang Kristen tercabik-cabik. Itu yang ditonton oleh mereka. Dan saya melihat tempatnya itu ya, tempat yang luar biasa. Tempat-tempat yang dibilang amphitheater untuk menonton. Salah satunya tontonan adalah penyiksaan terhadap orang-orang Kristen pada zaman itu. Nah, orang-orang kemudian menasihatkan Petrus, Pak Petrus,
kabur aja dari Roma, nanti kamu ditangkap. Kemudian Petrus menganggap nasihat ini baik, ya kan? Kita harus berusaha dong, sebisa kita mungkin untuk terus mengabarkan Injil. Jadi Petrus anggap nasihat ini baik. Tetapi kemudian ketika dia dalam perjalanan meninggalkan Roma, dia lihat Tuhan Yesus sedang bawa kayu salib. Dia kenalin dong, dia 3,5 tahun hidup setiap hari bersama Tuhan Yesus. Dia kenali. Waktu itu dia kaget, dia bilang, Kefadis Domine, mau kemana Tuanku? Kemudian Tuhan Yesus gak noleh ke dia ceritanya. Kayaknya cuek aja gitu sambil bawa salib. Aku mau pergi ke Roma untuk disalibkan kembali kedua kali. Saat itu hati Petrus tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki dia takut kepada manusia. Tidak menghendaki dia untuk lari lagi. Kalau lari berarti kan dia takut. Beberapa penafsir Alkitab bilang Petrus itu takut mati. Mungkin ada benarnya. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, di surat 2 Petrus, sebenarnya Petrus sudah bersiap untuk mati. Ya, nanti kita baca, kalimat tepatnya saya nggak berani, saya nggak yakin. Tetapi ada kata bahwa aku mempersiapkan kepergianku. Jadi sebenarnya dia sudah siap. Tetapi kan dia tidak tahu rencana Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah mempersiapkan, jadi begitu Tuhan Yesus datang mengingatkan Petrus, Petrus tahu bahwa kehendak Tuhan dia kembali ke Roma. Walaupun dia tahu kematian yang akan menunggu dia. Jadi itu adalah kasus-kasus di dalam Kairos. Next. Saya berdoa dan berharap kita semua ada di dalam Kairos. Yang pertama, di dalam keselamatan yang Tuhan janjikan. Keselamatan itu tidak akan pernah hilang dari pihak Tuhan. Jadi saya tambahkan, keselamatan tidak akan pernah hilang dari pihak Tuhan. Tetapi dari pihak kita mungkin hilang. Karena firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada lagi kalimat, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kita cuma mau beriman, tetapi tidak beriman, pada hakikatnya engkau adalah mati. Kita semua, saya berdoa dan berharap kita semua ada dalam Kairos. Ada dalam penyertaan dan rencana Tuhan. Bukan sekedar melewati waktu, menjadi tua dan mati. Begitu banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi tidak mau membayar harga, membuang apa yang Tuhan tidak mau ada dalam hidup kita. Tidak mau terlibat dalam pelayanan, karena tidak ingin berada di dalam ketundukan suatu otoritas. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, saya berdoa dan berharap kita semua yang sudah diselamatkan, kita jalani proses dalam Kairos. Kairos pertama kita sudah diselamatkan, menerima penghiburan, menerima kekuatan dari Tuhan. Kita kemudian menerima Kairos berikutnya di dalam tugas pelayanan kita. Bayar harga dalam kehidupan kita. Kita diasah, ditajamkan, dimurnikan. Kita jangan cari jalan pintas, jangan melangkah pergi. Saya encourage Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang menonton lewat First Media, stay sampai Tuhan yang akan memberitahukan Anda secara lebih jelas. Dalam proses kadang kita diasah, itu lumrah, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Kadang kita yang diasah, tetapi kadang kita jadi pihak yang mengasah. Dalam dua kesempatan yang berbeda, kita tetap harus lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita salah, kita tetap harus ada di dalam pertobatan, ya, dan tetap melekat kepada Tuhan. Untuk kita selalu peka terhadap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saya berdoa dan berharap kita semua menikmati kemahaan Tuhan di dalam Kairos. Kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, hal-hal yang adikodrati. Banyak orang bilang kebanyakan ngomong roh-roh, dikit-dikit ngomong roh. Kalau memang itu yang kita alami,
Kalau memang itu yang kita rasakan, begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Baik yang kita rasakan, apakah itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Tapi semua itu perbuatan Tuhan adikodrati di dalam kehidupan kita. Ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Jangan takut dan gentar hatimu. Andai kata ada pencobaan atau ujian, itu pun sifatnya sementara. Karena firman Tuhan berkata, sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Artinya apa? Ujian, pencobaan dalam kehidupan kita itu ada waktunya. Ya, ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Petrus bersusah payah menginjil, bukan di dalam senang-senang dihormati orang, bukan dalam senang-senang mendapat fasilitas yang luar biasa, bukan. Ya, tantangannya mati. Tetapi ketika waktu Tuhan untuk Petrus, Tuhan ingin dia kembali ke Roma untuk menerima kematiannya. Itu bukan sesuatu yang jelek. Itu adalah supaya Petrus beristirahat. Ya, dia menerima kematiannya, itu adalah waktu Tuhan untuk Petrus. Begitu juga akan ada waktu Tuhan bagi kita semua. Apakah waktu kita untuk bekerja, melayani dengan luar biasa? Apakah ada waktu kita bergembira, bersuka cita, waktu kita pergumulan? Ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kita akan berdoa, kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami harus mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya, terutama waktu kami untuk hidup dalam rencana-rencana Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Kami akan masuk rencana Tuhan. Kami siap untuk diproses, dibentuk Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu itu yang memampukan kami untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan. Terus tambahkan kami kerendahan hati untuk melewati masa-masa kami menunggu kedatangan Engkau Tuhan. Kami akan terus ada di dalam persekutuan di dalam Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami tidak akan mundur, kami akan maju terus di dalam Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup, yang akan menuntun langkah kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mendukung doa untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan akan memberkati keluarganya, memberkati rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak hanya pandai untuk mendengar, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan kekuatan kami, tetapi Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami pendoa Gereja Kristus Jawaban mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Damai Natal menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan dengan sukacita dan sukarela. Karena semua yang kami terima itu berasal dari Tuhan dan akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang bertugas saat ini. Engkau juga memberkati kami yang akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristus Jawaban. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan memberikan persembahan, baik yang melalui YouTube maupun melalui TV First Media. Kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati mereka. Engkau memberkati pekerjaannya, pelayanan mereka semua. Terima kasih Bapa, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Yakin dan percayalah, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, kami percaya hati kami sudah dipenuhi dengan damai Natal. Damai dari Tuhan Yesus Kristus yang akan memenuhi hati, jiwa, roh dan pikiran kami. Terima kasih pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.